Sejarah bangsa Indonesia tidak lepas dari sebuah periodisasi dalam pemerintahan bangsa ini. Berdirinya negara Indonesia tidak lepas dalam ingatan kita dengan peran sebuah perubahan periode pemerintah. Peran Soekarno juga sangat penting dalam masa kepemimpinan bangsa ini, yang memiliki sebuah power atau kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa Orde Lama. Di samping itu, juga pada masa Orde Lama ini perlu diingatkan bahwa negara dalam kondisi transisi setelah Indonesia keluar dari penjajahan bangsa. Kondisi tersebut memberikan dampak pada implementasi kebijakan nantinya pada masa pemerintahan Orde Lama ini untuk bisa mempertahankan NKRI. Dan pada saat itu, memang situasi dunia dalam masa pemulihan dari Perang Asia Pasifik. Di samping itu juga perkembangan paham ideologi yang berkembang, diantaranya paham kapitalis, liberalisme, komunis, dan sosialis yang berkembang di negara barat. Situasi sosial dan politik era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1950. Pada saat itu pemerintahan Orde Lama, di mana Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang direbut pada tanggal 17 Agustus 1945 dari tangan penjajah. Keinginan untuk menjajah kembali menjadikan Belanda datang lagi setelah Jepang bertekuk lutut di hadapan tentara sekutu dengan menumpang pasukan sekutu yang mendarat pada tanggal 29 September 1945. Pasca perundingan di tubuh kabinet terjadi sebuah perpecahan. Partai Sosialis yang memimpin kabinet terpecah menjadi dua, yaitu Sosialis Demokrat yang dipelopori oleh Sultan Syahrir dan Sosialis Revolusioner atau PKI dengan tokohnya Amir Syarifuddin. Perpecahan ini berimbas diturunkannya Syahrir dari kursi Perdana Menteri dan digantikan oleh Amir Syarifuddin. Dalam menjalankan roda pemerintahan, sekalipun kabinet Amir Syarifuddin ini merupakan kabinet koalisi yang kuat, namun setelah kabinet Amir Syarifuddin menerima persetujuan Renville, kembali partai-partai politik menentangnya. Mas Jumi yang merupakan pendukung utama kabinet menarik kembali menteri-menterinya. Tindakan ini diambil karena Mas Jumi berpendapat bahwa Amir Syarifuddin menerima begitu saja ultimatum Belanda atas 12 dasar prinsip politik dan 6 tambahan dari KTN. Tindakan Mas Jumi dituding oleh PNI sebagai hasil dari sidang Dewan Partai pada tanggal 18 Januari tahun 1948. PNI menuntut supaya kabinet Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada Presiden. PNI menolak persetujuan Renville karena persetujuan itu tidak menjamin dengan tegas akan kelanjutan dan kedudukan Republik. Kabinet Amir Syarifuddin yang hanya didukung oleh sayap kiri tidak berhasil dipertahankan. Proses jatuhnya kekuasaan Orde Lama tahun 1966 menjadi simalakama bagi pemerintahan Orde Lama. Siapa sangka si Bung Revolusi yang sangat hakul yakin dengan segala kepribadiannya harus tumbang dari kursi kepresidenan. Padahal MPRS telah melantiknya menjadi presiden seumur hidup. Politik yang ia agungkan sebagai panglima malah menyeretnya ke ruang isolasi zaman. Ia teralienasi bersama ideologinya. Kebalikannya, saat tahun 1966 bagi Mayor Jenderal Soeharto seperti mendapat durian runtuh, karirnya langsung meroket bersamaan dengan pangkatnya yang berbuah purna jenderal penuh dan diangkat sebagai pejabat presiden. Selanjutnya yaitu supersemar dan legitimasi kekuasaan Soeharto, di mana sesuai terjadinya tragedi 1965 sebagai salah satu perwira senior pasca wafatnya ketujuh jenderal dalam peristiwa tersebut, Soeharto mengambil langkah-langkah strategis dalam mengamankan kondisi keamanan di ibu kota. Langkah Majen Soeharto yang paling efektif adalah memonopoli media massa sehingga ia dengan luasa dapat membentuk opini sesuai yang dikehendakinya. Kesimpulannya, pemaparan di atas menunjukkan bahwa penafsiran dan pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Lama tidak terlepas dari situasi politik pada masa itu.
Sebagai negara yang baru lahir, Pancasila sudah langsung mengalami introduksi secara keliru oleh rezim yang berkuasa. Penyimpangan banyak terjadi selama masa Orde Lama yang dinahkodai oleh Presiden Soekarno. Di antaranya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mendekretkan kembali UUD 1945. Pada masa itu, Presiden Soekarno menyampaikan konsep yang disebut demokrasi terpimpin yang berlandaskan pada UUD 1945 dan dijiwai Pancasila ini. Selanjutnya itu adalah masa Orde Baru. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan pada masa Soekarno, yaitu masa Orde Lama, dengan masa Soeharto sebagai masa menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan gerakan 30 September tahun 1965. Orde Baru lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD Dasar 1945 secara murni. Latar belakang lahirnya masa pemerintahan Orde Baru itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Selanjutnya yaitu keberadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa gerakan 30 September 1965, ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Dan yang ketiga itu adalah keadaan perekonomian semakin memburuk, dan masih ada beberapa faktor lain yang membuat masa Orde Lama ini kembali. Tetapi jika dijelaskan satu-satu mungkin waktunya tidak cukup. Kenapa masa Orde Baru itu ada, yaitu pada masa transisi pada tahun 1966 sampai 1967, di mana pada masa tersebut terdapat dualisme dalam kepemimpinan nasional, yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif dan di pihak lain adalah tokoh Jenderal Soeharto yang semakin populer. Dan yang kedua itu adalah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang di pada masa Orde Baru. Program pemerintahan semata-mata diarahkan kepada usaha penyelamatan ekonomi nasional. Dan yang ketiga itu adalah perkembangan sosial budaya, di mana dalam era ini pendidikan sangat diperhatikan demi kemajuan bangsa dan menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas, khususnya pendidikan tinggi. Diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi revitalisasi dengan situasi real dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde ini Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta UUD Dasar 1945 demi kepentingan kekuasaan. Akan tetapi yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama. Beberapa kekurangan sistem pemerintahan Orde Baru yaitu pertama adalah semarak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah pembangunan Indonesia yang tidak merata, yang tidak munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah. Yang keempat, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigrasi. Dan yang kelima, pertamanya kesenjangan sosial. Yang keenam, pelanggaran HAM kepada masyarakat non-pribumi. Saran untuk bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki banyak potensi SDM maupun SDA. Berkaca dari pembahasan di atas, supaya kedepannya bangsa ini menjadi lebih hebat dan terutama kesadarannya masing-masing menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologinya, telah menjalankan kewajiban serta mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.